Desa Bangsal merupakan sebuah desa yang sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam ratusan tahun silam. Desa Bangsal merupakan bagian dari kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sibumbung, Sungai Batok. Desa ini memiliki luas sekitar 159 hektar dan didominasi oleh ekosistem rawa, yang pada musim kemarau, sebagian besar paparan rawa akan membentuk padang rumput. Kondisi alam ini membuat populasi kerbau rawa di desa ini berkembang biak dengan cukup pesat. Desa Bangsal ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Pampangan yang juga termasuk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sehingga dulu desa Bangsal ini akses jalan darat itu belum ada dan kegiatan ekonomi masih tradisional, kegiatan pertanian masih bersifat tradisional sekali. Dan kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, maka percepatan perkembangan ekonomi itu sangat begitu cepatnya sehingga ditambah dengan beberapa kepedulian dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap lingkungan seperti Walhi, Inagri, dan ICCTF ini menyebabkan pembangunan di desa ini memerlukan sebuah perencanaan yang sangat matang. Kita mengharap pembangunan itu bisa berkelanjutan dan tertata dengan rapi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, baik dari sisi ekonominya maupun sosial dan estetika yang ada di desa Bangsal ini. Peningkatan pengelolaan hutan dan lahan gambut di desa Bangsal ini merupakan kolaborasi langsung dari warga masyarakat dan pemerintah daerah, juga pemerintah nasional. Kolaborasi ini menghasilkan inisiasi kebijakan lokal terkait dengan mitigasi perubahan iklim berupa rancangan peraturan desa tentang tata ruang desa dan tentang perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian. Kami bersama dengan masyarakat desa Bangsal yang bekerja sama dengan Walhi dan ICTF kemudian melaksanakan pemetaan partisipatif ya bersama masyarakat desa Bangsal. Yang setelah itu kami tetapkan juga zonasi yang ada di desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir yang kami bagi menjadi 4 zonasi. Pemantapan zonasi agroekologi terkait tata ruang desa antara lain zona perairan, zona pertanian dan sawah, zona perkandangan dan penggembalaan, zona pemukiman pekarangan, dan zona hutan dan kebun. Beragamnya zonasi lahan ini merupakan sumber daya alam yang bisa menunjang penghidupan masyarakat di desa Bangsal. Melalui zonasi yang ada, itu salah satunya adalah kebun pekarangan yang ada di sekeliling rumah warga. Jadi di sini dengan adanya pemanfaatan pekarangan ini, ibu-ibu sudah bisa mengurangi ataupun menekan biaya pengeluaran rumah tangga yang ada di desa Bangsal. Dulu pekarangan kami kosong, sekarang kami tanami cabai atau cung ke kebun ini untuk mengurangi belanja dapur. Mungkin itu kalau bisa nak ditanami lagi. Kalau ada bulan-bulan lain atau cung kediro, apa semua lah nak ditanam sayur-sayuran atau kangkung, apa timun. Selain melibatkan pemerintah daerah dan nasional, program ini juga mengajak melibatkan santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Falah. Pendidikan dan pelatihan pertanian alami diterapkan di pondok ini, yang diharapkan kegiatan ini bisa memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan di desa Bangsal. Yang dilakukan oleh Institut Agroekologi Indonesia bersama pemerintah desa Bangsal, Walhi Sumsel kompak dalam mewujudkan kedaulatan pangan di desa Bangsal lebih kepada revitalisasi lanskap, kemudian revitalisasi pengetahuan dan revitalisasi modal sosial yang ada di sini. Kegiatan program tegak yang dilakukan oleh warga bersama Konsorsium Walhi Sumatera Selatan dengan hibah dari ICCTF UKCCU ini merupakan implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia dalam mendukung mitigasi perubahan iklim.
Melalui program ini, kami mengajak warga untuk membuat rencana aksi komunitas agar warga mengetahui potensi dan permasalahan yang ada dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan lahan gambut. Harapan kami ke depan selaku pemerintah dan masyarakat Desa Bangsal, kami mengharap berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Desa Bangsal ini menjadi salah satu desa yang tidak hanya menjual bentang alam yang indah, tapi juga menyediakan pusat-pusat edukasi tentang pendidikan, perekonomian, ramah terhadap lingkungan.